Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait Codula lagi. Namun kali ini kita akan fokus ke komponen-komponen yang ada di Codular. Mungkin tidak semuanya akan kita bahas hari ini, namun saya akan fokus ke komponen palet. Yang pertama yaitu adalah user interface dan kita fokus ke button. Oke. Mari kita coba bahas mengenai cara penggunaan button di Codular. Oke, di sini Codular itu sama seperti App Inventor ya, Meet, App Inventor 2 atau Codular atau Neutron dan semacamnya atau saudara-saudaranya. Itu sama ya. Dia builder sama codingnya pakai block. Jadi mungkin sama lah cara penggunaannya ya. Oke, di sini saya sudah membuka kreator Codularnya pakai browser Firefox dan saya juga sudah masukkan screen di dalam handphone saya dan dimasukkan ke sini ya. Ini adalah screen 1 dari sini. Oke, saya sudah connect ke companion. Ini adalah tampilannya seperti ini. Kita akan coba mulai menggunakan button. Cara untuk menambahkan button ke dalam screen, ini sebutnya screen ya. Ini screen. Kita tinggal drag and drop di bagian palet saja. Misalkan masuk ke menu user interface, kemudian kita tinggal klik, kemudian tahan, geser, lepaskan di bagian screen. Ini ada drop here ya kalau dilihat. Klik, nah gitu ya. Dilepas maksudnya, bukan diklik ya. Seperti itu. Maka akan secara otomatis muncul di screen 1. Di sini tulisannya adalah text for button 1. Oke, mari kita coba lihat ya propertiesnya, dia mempunyai apa aja sih untuk kita setting gitu ya. Oke, untuk caranya di sini kan ada all komponen ya. Di sini ada screen 1 dan button. Artinya di sini button ini berada di dalam screen 1 gitu ya. Untuk melihat propertiesnya bisa klik button 1 ini di bagian all komponen yang akan menuju ke button sini ya. Ini. Kalau dilihat di sini juga ada button properties. Oke, kita fokus dulu di sini ya. Kita perbesar dulu. Nah, seperti ini. Oke, nah ketika kita mengklik button 1 di dalam propertiesnya adalah yang pertama kita lihat ada menu settingan background color yang dimana fungsinya ini adalah untuk merubah warna dari siapa, dari si button ini atau tombol ini gitu ya. Oke, di sini secara defaultnya adalah warna hitam kecoklatan ya kalau nggak salah ya. Yalah pokoknya seperti itu aja. Kita bisa rubah yang tadinya warnanya hitam seperti ini, kita ubah ke bagian sini ya. Tinggal diklik. Kemudian di sini ada color picker. Kita tinggal ubah sesuai dengan keinginan kita. Bisa dipilih secara default color di sini, misalkan mau none. Kalau none itu berarti dia transparan. Nah, seperti ini ya. Kalau tanpa color atau pilih none, dia transparan. Biasanya seperti itu. Dan tidak akan menampilkan background warna apapun. Jadi tembus aja gitu ya. Nah, kalau di sini ada white. Ini white, putih. Putih backgroundnya putih. Terus ini ada kayak light gray, ada gray, kemudian blue gray, seperti itu ya, dark gray, terus kemudian hitam, black, yang hitam banget gitu ya. Kemudian ada red, nah red seperti ini ya. Masih banyak lagi sampai di sini ada orange juga gitu. Nah, selain di sini kita juga bisa merubah sesuai keinginan kita lewat color picker di sini. Jadi kita bisa pilih, oh ini misalkan mau rubah ininya juga, digeser saja. Kemudian apa namanya, transparansinya mau dirubah nggak gitu kan, berapa persen nih. Kalau misalkan digeser ke kiri ini makin nggak ada warnanya, kalau semakin kanan warnanya makin ada, kayak gitu, makin terlihat nggak transparan.
Di sini bisa pemilihan warnanya, kamu birunya mau gelap gitu ya, birunya kayak gini, keunguan. Kita bisa langsung kalau sudah beres langsung bisa coba klik set di bawah ini, klik. Nah, kalau teman-teman lihat ini sebetulnya udah berubah ya, kode warnanya juga udah berubah. Kalau kita lihat di emulatornya, di sini sudah berubah juga seharusnya ya, sini gitu. Oke, biar kelihatan warnanya, kita ubah warnanya ke warna oranye aja. Klik background color, masih masuk ke sini ya, warna deep orange, klik, kemudian scroll ke bawah, setting. Udah berubah, ini udah berubah. Kita coba lihat di sini, ini juga udah berubah ya. Oke, itu terkait apa namanya, background color ya, setting background color. Nah, ini beres. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya terkait pengaturan background color ini. Gampang kok, cuman klik set gitu kan, setting, udah beres gitu. Yang kedua ada checklist atau checkbox ya, dengan captionnya itulah enable. Nah, ini berarti enable itu menandakan bahwa apakah si tombol ini mengizinkan untuk diklik atau tidak gitu kan, dihidupkan atau tidak untuk proses kliknya. Kita lihat ya di sini, klik. Ini kan ada ya, bisa kita klik, berarti dia enable-nya aktif atau mengizinkan bahwa si tombol ini untuk diklik gitu. Tapi jika ini di uncheck atau dihilangkan checklistnya, dia tidak mengizinkan, artinya dia tidak mengizinkan untuk diklik, dimatikan lah. Jadi buttonnya itu beku gitu, freeze. Kita coba uncheck, klik ini, dan kita akan coba lihat di bagian emulator. Nah, saya sudah klik ini tapi tidak muncul ya, tidak muncul seperti tadi efeknya ya. Karena apa? Karena di sini tidak diizinkan, enable-nya di uncheck kayak gitu. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, bisa ya. Sekarang kita coba cek lagi enable-nya. Cek. Kemudian kita coba klik lagi. Bisa kan? Jadi itu fungsinya ya, enable check dan uncheck, untuk mengaktifkan apakah tombol ini atau button ini bisa diklik atau tidak. Lihat ya, kalau dikliknya enable, kalau enable-nya dicek atau di enable-kan, enable true artinya berarti dia bisa mengeluarkan efek klik kos gini, dan ini aktif ya buttonnya dan bisa digunakan. Oke, kemudian sini ada font bold. Kalau kita lihat atau baca tulisannya adalah font itu berarti huruf ya. Kalau bold itu berarti tebal. Artinya si font bold ini adalah untuk mengaktifkan apakah si fontnya itu tebal atau tidak gitu. Karena di sini mungkin standar ya ukuran ketebalannya. Kalau ini dicek, ya kan makin tebal. Nah, kalau bisa lihat sini ya, akan tebal. Kalau di uncheck, nah dia akan standar seperti ini lagi. Gitu. Itu untuk font bold ya. Saya akan biarkan saja standar ya. Kemudian yang ketiga atau yang ini ya, yang checklistnya ketiga. Di sini ada font italic. Berarti ini untuk menyeting hurufnya garis miring atau tidak ya. Bukan garis miring ya, berarti miring atau tidak gitu si fontnya. Kita coba cek. Nah, dia akan berubah tampilan seperti ini ya. Kalau bisa kita lihat di sini. Atau saya coba ini deh, bentar ya. Supaya terlihat, kita coba setting font size-nya dulu ya. Nah, di sini ada font size, artinya ini untuk menyeting ukuran hurufnya di angka berapa, dan secara default standarnya itu adalah 14. Kita coba angka 30, enter. Nah, dia akan berubah ya, teksnya akan berubah karena ini fontnya berarti huruf, teks berapa di ukuran berapa, misalkan mau di angka 20 bisa di enter gitu. Cuman saya akan lebih suka di ukuran 30 supaya lebih jelas ya.
Nah, ini akan menyesuaikan ya, tombolnya akan menyesuaikan ukuran fontnya kayak gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini kalau misalkan kita aktifkan lagi font boldnya, secara otomatis dia akan mempertebal ukuran hurufnya. Kemudian kita akan coba font italicnya di true atau di checklist ya. Klik, nah dia akan miring seperti ini ya hurufnya. Seperti itu. Itu untuk pengaturan enable font bold sama italic. Kita coba matikan dulu. Nah, kemudian ini kita juga sudah menggunakan font size dan bisa digunakan. Oke. Selanjutnya kita akan coba setting font tipe face ya. Yang artinya ini adalah untuk menyeting font atau jenis font, jenis huruf ya. Kebetulan di sini tidak ada ya. Oh, ada nih. Ini kita bisa setting berbagai macam huruf yang tersedia di sini ya. Oke, di sini ada sans serif. Kita coba lihat. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan serif. Nah, kalau serif seperti ini berubah ya. Oke. Kemudian kita akan mouse page. Oke, text for button. Oke, kemudian kita akan coba robotin. Oh, seperti ini ya robotin ya, nggak kelihatan. Kita coba lagi yang bawah atau robot reguler. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lagi font awesome. Nah, kalau font awesome ini berbeda ya. Ini untuk icon. Bisa dilihat di sini ya di font awesome. Coba ada nggak ya? Nah, di sini ya font awesome icon. Jadi bisa diintegrasikan, dimasukkan ke situ ya. Oke, untuk itu bisa disesuaikan saja, bisa coba-coba. Kemudian dalam material icon. Nah, ini material icon juga sama ya untuk icon. Jadi kita bisa menambahkan icon ke dalam teks atau merubah teksnya menjadi sebuah icon. Contohnya saya ingin menggunakan jenis font material icon. Kemudian kita coba setting di bagian sininya ya. Bagian teks menjadi home. Ini enter. Nah, dia akan berubah menjadi icon home seperti ini. Gitu ya. Jadi itu kemudahan yang diberikan oleh jenis font material icon. Itu. Dimana saya bisa mendapatkan icon-icon ini? Anda bisa lihat di bagian sini ya. Ini untuk font awesome sama untuk icon. Tapi kita fokus dulu ke material icon ya. Material icon itu bisa kita ambil di Google Font Icon. Coba material icon kayak gini ya. Nah, di sini ada material symbols icon atau di sini material design. Klik ini juga bisa. Oh, bukan di sini ternyata, tapi di atasnya ya. Material symbol and icon sini. Sama aja. Ternyata yang tadi kayaknya. Oke. Nah, ini untuk home saya ambilnya dari sini ya. Android. Nah, home. Pilihnya yang Android ya, bukan yang web karena kita menggunakannya Android. Home gitu. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengambil menu yang ini ya. Nah, ini sudah ada ya di bagian menunya, tinggal diklik. Diklik sini muncul, pilih yang Android, kita copy yang menu, copy. Kemudian masukkan ke kodularnya di bagian teksnya yang diubah. Pastikan di enter. Dia akan menjadi menu. Gitu ya. Oke. Bisa ya? Nah, untuk lebih lanjut bisa kalian eksplor sendiri bagaimana atau mencoba-cobalah icon yang mana yang akan kita tampilkan di teks yang ini. Gitu. Ini berlaku juga untuk komponen yang lainnya ya, jika jenis fontnya itu disamakan menjadi material icon. Oke, lanjut di bagian ini ya, material icon. Nah, kita coba masukkan ke defaultnya lagi. Ini ya. Untuk selanjutnya di sini setelah font type
kita ada menu setting untuk height, yang artinya di sini kita bisa menyeting berapa ukuran tinggi dari sebuah tombol ini. Tinggi itu berarti ke atas ya. Apakah mau secara otomatis? Berarti mengikuti teksnya ya. Itu teks yang ada di sini. Atau kita bisa mengatur sendiri. Nah, di sini ada pilihan ya. Ada automatic, ada fill parent. Kalau fill parent ini akan menyesuaikan ukuran screen atau ukuran dari layout yang ada di sini ya. Gitu. Kita coba ya, height-nya kita coba pilih yang fill parent, klik. Nah, dia akan memanjang ke bawah ya sesuai dengan ukuran screen-nya, ukuran area yang kosong gitu. Jadinya nggak akan ada yang kosong di sini. Gitu. Tapi kita juga bisa untuk mengaturnya per pixel. Kita coba di sini diklik ya, kemudian kita hapus, ubah menjadi misalkan 250 pixel. Gak usah pakai px, kita langsung enter saja. Nah, dia akan mengatur 250 px secara langsung ya, seperti ini. Ini untuk pixel, dan ini juga bisa untuk mengatur sebagai persen ya. Jadi kalau misalkan untuk pixel kan itu pix ya, atau artinya nggak bisa dirubah-rubah lagi, ya udah seperti itu aja gitu. Mau nanti dibuka di tablet, mau dibuka di handphone yang ukurannya beda gitu, dia akan sesuaikan pix, jadi nggak bisa dirubah. Namun kita bisa menggunakan persen, jadi dia akan menyeting si tinggi dari sebuah objek button ini sesuai dengan ukuran persentase layarnya gitu. Misalkan saya ingin masukkan 25%, 35%, sorry, 35% dari atas ke bawah gitu. Dari atas ke bawah ini kan 100% ya, 35% seperti apa sih? Berarti ini 50%, 40%, mungkin segini kali ya. Kita coba ya. Setelah ini kita enter. Oh, nggak berubah ya. Atau misalkan kita tambahkan 50% deh biar kelihatan. Enter. Nah, dia akan berubah sesuai setengahnya ya, setengahnya dari persentase layar gitu. Oke, itu persentase. Jadi ada 3 yang bisa kita gunakan, 4 malahan ya. Ada automatic, ada fill parent, ada pixel, ada persen, 60% misalkan. Nah, gitu ya. Itu untuk mengatur height. Begitupun untuk width, sama ya. Cara menggunakannya itu ada bagian fill parent, berarti ke sampingnya itu menyesuaikan area yang kosong. Jadi melebar, atau kita bisa pakai pixel, misalkan 200 pixel. Nah, seperti ini. Dari sini ke sini 200 pixel ukurannya. Atau kita bisa menggunakan persen juga, misalkan 50%. Enter. Nah, ini 50% dari kiri ke kanan gitu ya, bukan dari atas ke bawah lagi, tapi dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena ini adalah width, berarti lebarnya itu dari kiri ke kanannya berapa gitu kan. Kalau misalkan dari kiri ke kanan itu 100%, berarti 50% itu seperti ini gitu. Oke, itu untuk pengaturan height width-nya ya. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan image gitu ya. Di sini image, karena di sini non, jadi kita tidak bisa menambahkan, tapi kita akan coba menambahkan sebuah image ya. Kita coba cari image-nya dulu, misalkan icon tombol misalkan gitu ya. Ada nggak ya? Cari di gambar. Oke. Nah, misalkan kita akan menambahkan ini. Kita coba download dulu. Ini PNG bukan ya? PNG, open image new tab. JPEG ya. Oh, JPEG ya.
Kita coba yang PNG ya. Setting dulu mungkin ya, bukan. Nah di sini bagian selengkapnya, ini gambar besaran deh. Ini alat, kemudian warna, pilih yang jenisnya icon. Nah ini warnanya transparan. Ini mungkin ya, kita coba open new tag. Oke lah, misalkan inilah ya, kita coba download dulu save image as. Misalkan di sini kita coba tombol di dalam download, mungkin ya kita simpannya download aja. Download, ini tombol.jpg, save. Oke, kita close yang ini, close juga, ini close juga. Nah, kita akan menambahkan image ke dalam asetnya dulu ya, sebelum kita pakai di sini. Caranya gimana? Caranya masuk ke sini, klik, kemudian ini adalah manajer asetnya ya. Kita bisa mengupload aset atau gambar atau file apapun ke sini. Kemudian kita klik upload aset, kita cari. Nah ini di bagian tombol, ini tombol.jpg yang tadi ya, kita open. Nah kita sudah bisa upload. Di sini ada tombolnya ya. Ini kalau di close, kemudian kita coba setting image di sini. Klik. Nah di sini ada namanya ya, tombol.jpg yang tadi kita upload. Klik. Dia secara otomatis untuk merubah tombol itu menjadi sebuah gambar. Namun kayaknya kurang enak ya dilihatnya ya, lonjong seperti ini. Kita coba ubah dulu 20% aja ya, 20%, atau misalkan 20% berarti cuman 200 deh, 200 pixel. Ininya 200 pixel juga gitu ya, seperti ini. Nah ini adalah tombolnya ya, tombol. Nah ini fungsinya untuk merubah tombol ini menjadi gambar, atau mempunyai gambar lah, intinya kayak gitu. Punya gambar bisa kita lihat. Oke, kita coba nonkan lagi ya, kembalikan ke awal. Nah di sini ada shape, di sini ada pengaturan shape. Ini kita coba lihat, berfungsi untuk merubah pinggirannya, mungkin ya, sudutnya, apakah rounded, rectangular, atau oval. Kita coba lihat ya, kalau rounded kayak gimana nih. Nah kalau rounded seperti ini ya, kalau bisa dilihat lebih kecil. Ini ujungnya itu gak runcing, tapi kayak card atau kayak halus kayak gitu ya ujungnya, kalau bisa lihat. Bisa cek sendiri lah ya. Kemudian kita coba rectangular, klik. Nah, ini biasa ya, sudutnya ini nggak berubah, cuman dia runcing sebenarnya sih. Kemudian kita ubah lagi ke bagian oval. Nah kalau oval ini adalah untuk merubah ukurannya atau merubah objeknya itu menjadi bulat, tapi dengan catatan ukurannya harus sama ya. Kalau misalkan ukurannya berbeda di sini ya, misalkan widthnya itu saya kasih 400 pixel, dia akan lonjong seperti ini gitu. Makanya harus sama di bagian height dan widthnya. Samakan lagi 200 pixel, dia akan sama. Jadi kita bisa menggunakan tombol untuk membuat tombol yang bulat ya, kayak gitu. Oke, saya akan coba ke setting ke defaultnya lagi ya, berarti rectangular yang tadi, normal kembali. Oke, nah ini untuk save. Kemudian untuk teks ini udah tadi kita coba ya, dia akan merubah isi dari teks ini, menu menjadi home gitu kan, atau menjadi kan aku di sini misalkan gitu, bisa gitu ya. Oke, di sini kita coba kembalikan lagi ke home. Itu untuk pengaturan teks. Selanjutnya di sini ada
text alignment, yang artinya kita bisa mengatur alignment dari objek ini. Teksnya mau disimpan di mana nih? Secara default dia ada di center, itu di tengah. Tapi kalau kita coba klik lagi di sini, nah dia ada 3 pilihan, ada left, center, sama right. Yang artinya kalau left ini dia akan berada di kiri sini ya, ini kiri. Kalau right berarti kanan. Kalau center berarti tengah gitu ya. Itu untuk pengaturan text alignment gitu. Ini juga dikodekan menjadi 0, 1 dan 2 gitu ya. Jika nanti kita akan menyeting ini secara dinamis, itu bisa. Oke, selanjutnya ini adalah text color ya. Yang tadi di atas itu background color, yang berarti merubah warna background yang ada di objek button ini. Kalau yang text color berarti merubah warna bagian fonts atau teksnya. Di sini secara default itu warna putih. Tapi kita bisa rubah. Seperti biasa tinggal kita klik. Kemudian kita ubah warnanya menjadi misalkan warna ini ya, indigo. Kita coba pilih, kemudian kita set. Nah, dia akan berubah seperti ini. Warnanya agak mirip warna kodular ya, tomo ini ya. Gitu. Misalnya kita akan rubah lagi ke warna hijau. Klik, kemudian set. Akan berubah warna hijau. Atau warna-warna yang lain juga. Hitam mungkin. Black, set. Gitu ya. Itu untuk berubah menjadi warna hitam. Oke, itu aja untuk text color. Kemudian di sini ada checklist lagi, yang captionnya itulah visible. Visible itu berarti dia itu menyeting apakah objeknya itu ditampilkan atau tidak gitu ya. Visible, false, visible, true. Kalau false berarti tidak ditampilkan, kalau true berarti ditampilkan gitu ya. Di sini ada checklistnya, berarti kalau di checklist itu nilainya adalah true, makanya di sini tampil objeknya, objek button ini. Klik true berarti tampil. Kalau misalkan di uncheck yang artinya false, ya akan hilang. Komponennya ada. Di sini ada komponennya. Nih, di sini di all komponennya ada button. Namun di sini tidak tampil karena saya menyeting visible-nya itu false atau di uncheck. Tapi kalau misalkan kita checklist, ya akan tampil lagi gitu ya. Jadi itu adalah settingan untuk visible dalam satu objek atau komponen di dalam kodular. Oke, itu adalah settingan atau properties yang standar yang bisa kita gunakan untuk menyeting segala kebutuhan yang ada di dalam tombol atau button. Namun di sini juga ada menu yang advanced properties, yang artinya properties tambahan atau lanjutan. Kita coba lihat dulu ya, klik dulu, scroll ke bawah. Oke, di sini kita bisa menambahkan font tipe page import ya, artinya bukan ini dulu ya, ini nih border shadow. Border shadow ini adalah border shadow, yang artinya border itu garis tepi di sini, shadow itu bayangan. Kalau kita lihat secara detail di sini, ini ada bayangannya ya untuk tombol. Kalau kita uncheck, dia nggak akan ada bayangannya, gitu ya. Harusnya nggak akan ada ya. Seperti itu. Kalau misalkan border shadow-nya di true, dia akan menambahkan bayangan. Cuman menurut saya ini tidak terlalu signifikan kelihatan ya. Oke, itu aja untuk border shadow. Kemudian selanjutnya adalah font typeface import. Ini untuk mengatur settingan fonts yang secara default atau secara standar tidak ada, tapi kita ingin menggunakan font atau tipe font itu ya. Jadi kita menggunakan tipe font yang berbeda. Misalkan contohnya saya akan mendownload dulu file, jenis fontnya itu adalah di mana ya, 1001 font kalau nggak salah ya, ada nggak? Nah di sini coba klik, saya akan download dulu jenis fontnya supaya
supaya bisa ditampilkan di Kodular ya. Nah, misal saya ingin mengambil font yang ini, yang Queen K reguler ya, kayak gitulah pokoknya. Saya akan coba download ini, betul, tinggal klik download gitu ya, kemudian download. Nah, tinggal open folder, di mana di tempatnya. Oh, ternyata di compress download ya. Nah, ini kan setelah kita download bentuknya adalah file zip. Kita coba ekstrak dulu, extract here. Ada folder Elivan dan ada file yang eveliana.otf. Emang ya bener Eveliana ya? Oh iya bener, namanya Eveliana. Oke, nah yang ini kita akan coba upload ke Kodular, ke dalam asetnya, supaya nanti di bagian sini kita bisa pakai. Caranya gimana? Caranya klik di sini lagi, kemudian upload asset, cari bagian kompres yang tadi Eveliana, kemudian pilih yang eveliana.otf dan open. Oke, nah di sini sudah ada ya tampil, kita close. Yang di font tipe page kita coba impor atau pilih eveliana.otf. Oke, kita tunggu. Nah, cara otomatis akan berubah seperti ini ya. Kalau kita tambahkan lagi fontnya biar kelihatan jadi 50. Nah, beda ya. Berarti kita sudah bisa merubah teks atau font menjadi font yang berjenis tipe Eveliana. Begitu ya. Itu untuk Eveliana. Kemudian saya juga sebentar, saya coba untuk setting ke noun dulu jadi cara normal. Oke, di sini juga ada checklist yang captionnya adalah HTML format. Jika ini diaktifkan, ini ya, saya bisa menyeting teks ini atau ini bisa menggunakan efek HTML. Contohnya, misalkan ini adalah home, saya akan menambahkan bold. Kalau di dalam HTML bold itu bisa pakai tag B ini ya, dan tag tutup B ini. Jika di enter, coba lihat di sini ya, coba lihat di sini, enter, dia akan berubah ya, menambahkan. Kemudian ada lagi nih, jika kita menambahkan, ini hapus dulu tag B nya. Kalau kita menambahkan home rumah gitu misalkan, ini seperti biasa. Oke, saya coba perkecil lagi 30. Ini kan satu baris ya, satu baris dalam teksnya. Saya pengennya misalkan home itu di atas, rumah itu di bawah, tanpa menambah ukuran fonts. Nah, ini kita bisa menambahkan HTML format yang tadi sudah di checklist. Kita tinggal tambahkan di sini. Untuk tag HTML baris baru itu sebutnya BR, tag BR seperti ini, enter. Dia akan berubah secara sendiri ya, karena kita menggunakan efek HTML format gitu ya. Tapi saya tidak akan menggunakan lagi, kita hapus lagi. Ini kita coba uncek lagi supaya tidak aktif HTML formatnya. Kemudian selanjutnya di sini ada rotation angle, yang artinya kita bisa merotasi angle-nya seperti apa ya. Misalkan nih 0,6. Nah, sedikit ya, sedikit banget ini berubahannya. Kalau misalkan kita 0,50, enter, ada perubahan ya? Kurang kali ya? Ada berapa sih? 0,8 mungkin. Oh, 80. Oh, jadi kita bisa menggunakan ini ya, misalkan 10 atau misalkan, nah rotationnya bisa kita ubah-ubah dengan angka ya. Coba 40 deh, enter. Nah, seperti itu. Jadi ya tombolnya berubah lah angle-nya gitu.
rotationnya. Kita kembalikan lagi ke awal seperti ini. Secara defaultnya adalah 00 gitu ya. Kemudian ada show feedback. Kalau feedback kayaknya yang ini ya, efek tombol ya. Tapi kita coba cek deh. Set, masih ada tapi masih ada. Tidak terlalu ngepek ya. Ini untuk touch color, coba ubah menjadi warna apa ya? Biru deh. Set. Wah, ini berubah nih. Nah, berubah ya. Efek tombolnya berubah. Berarti ini touch color itu untuk merubah efek sentuhannya gitu. Kita kembalikan lagi. Right misalkan. Oke, gitu. Misalkan kita samain warna orange. Gimana nih? Oh, nggak kelihatan. Ya, seperti itulah pokoknya ya. Jadi kita bisa ubah menjadi warna grey misal. Nah, seperti itu. Dan ini yang terakhir ya, settingan properties yang terakhir. Kita bisa gunakan ini untuk menyeting bagian objek dari sebuah button. Oke. Kita beres ya properties. Kita tambah. Oke, kita coba untuk masuk ke bloknya ya. Di dalam sebuah objek button ini kita punya blok apa aja nih yang bisa kita gunakan. Masuk ke blok, dan di sini kita coba lihat bagian blok ada screen 1 dan button. Kita klik yang button, ternyata di sini ada banyak ya. Banyak settingan-settingannya yang kita bisa gunakan. Oke, di sini saya akan fokus di bagian yang sering banget kita pakai ya. Yang pertama ini adalah klik. Klik ini adalah event yang menangkap ketika kita klik ini ya. Contohnya saya akan menambahkan apa ya? Oke, ini untuk event klik dulu ya. Kemudian di sini kita coba lihat lagi. Sini ada juga banyak ya, kayak set animation style, kemudian ada button click, ada set shadow, ada banyak blok yang warna ungu itu untuk menyeting yang sama halnya tadi ketika kita menyeting di bagian propertiesnya gitu. Cuman di sini bisa lebih fleksibel, bisa lebih dinamis karena kita bisa menyeting secara pengodingan gitu. Jadi bisa dikondisikan lah. Kemudian di sini ada yang warna hijau muda, ini berarti dia mengambil sebuah apa namanya value dari background color ini. Kalau misalkan di sini kita pilihnya background color ya. Kalau misalkan set button 1.background color berarti dia akan menyeting kebalikannya ya. Itu. Oke, di sini juga sama, ada enable, ada font bold, ada italic, ada high percent, image. Tadi ya. Sama ya. Di sini ada juga setting text gitu, kita coba ya. Gitu. Cara masukannya seperti ini ya. Dan ini juga sama ya. Ini adalah bagian blok-blok yang bisa kita setting. Sama halnya dengan yang tadi settingan properties gitu. Kita akan mencoba salah satu blok yang when button 1 klik ini paling banyak digunakan ya. Ini akan berfungsi ketika si tombolnya diklik kayak gini ya gitu. Kita coba ya, kita coba setting si teks ini menjadi apa ya, sebuah teks yang lain kayak gitu. Caranya adalah kita ambil yang set button 1.text to-nya ini kita isi dengan string. Nah, blok stringnya di mana? Kita ambil di bagian sini di blok, kemudian ada text.
pilih, kemudian scroll paling atas ada yang teks kosong ya, seperti ini bloknya. Nah, ini kita masukkan sini. Nah, ada suaranya ya. Sini kita coba setting menjadi misalkan kodular gini ya. Sip, enter. Nah, di sini belum berubah karena apa? Karena kita belum mengkliknya gitu. Karena di sini adalah setelah button 1 diklik, maka setting button 1.text menjadi kodular gitu ya. Karena kita belum klik berarti belum berubah. Kita coba klik ya. Klik. Nah, dia akan merubah isi teksnya menjadi kodular gitu. Itu untuk set text. Yang lain juga sama sebenarnya ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada text color, ada visible, gitu, ada enable dan lain sebagainya, banyak ya. Tapi yang biasa digunakan adalah ini, banyak digunakan lah intinya. Kemudian di dalam blok itu juga masih banyak sebenarnya ya. Kalau kita lihat ada got focus, berarti setelah button 1 ini mendapatkan fokus, dia akan melakukan apa nih? Kalau long click berarti ketika tombol ini ditekan lama, dia akan mengeluarkan apa atau melakukan apa nih? Do-nya apa gitu kan? Kemudian ada lost focus, berarti kebalikannya di got focus. Ketika kehilangan fokus, dia akan melakukan apa nih? Kemudian touch down, touch up itu ketika akan menangkap ketika tombol ini ditekan tapi ke bawah gitu ya. Memang tekan ke bawah sih, cuman eventnya itu akan menangkap ketika tombolnya itu ditekan ke bawah, touch down. Kembalikan lagi ke touch up, berarti dia akan menangkap atau menjalankan script atau blok yang ada di sini ketika tombolnya itu dilepas gitu ya. Seperti itu. Ini set animation untuk setting animasi lah. Kita coba ya. Coba klik. Ini untuk kalau button 1 set animation secara default ya. Stylenya adalah wave, positionnya left. Kita coba lihat ada apa nih. Kita coba klik. Oh, seperti ini ya, kayak loading ya. Gitu. Oke. Mungkin sekian ya yang bisa aku share terkait penggunaan button. Ini masih banyak sebenarnya, cuman ini adalah settingan-settingan dari properties yang bisa digunakan. Untuk lebih lanjutnya bisa dieksplor sendiri ya, karena ini sangat banyak sekali. Cuman yang paling banyak digunakan yaitu ini, sama aja sebenarnya gitu ya. Untuk setting ini misalkan text color gitu kan, atau persen, atau image gitu, atau white, masih sama lah gitu ya. Itu untuk penggunaan kodularnya, terutama di bagian objek button.